Yo guys, Gary Gensler di pertemuan terakhirnya di SEC Government tersebut menyatakan ada dua kesimpulan yang mereka ambil mengenai rules atau peraturan yang akan ditetapkan kepada ekosistem kripto ini berdasarkan keputusan terakhir dari mereka ya, meeting mereka yang meskipun saya anggap banyak sekali penjelasan yang tidak jelas di sana atau abu-abu ya wilayahnya tersebut teman-teman. Kemudian kita akan berbicara juga nanti tentang Binance dan seperti apa ke depannya, Binance serta Coinbase, kemudian ada juga XRP teman-teman, dan ada summary saya atau ringkasan dari Insight Black Chuan mengenai pasar ini ke depannya. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita akan berbicara di sini. Yang pertama adalah mengenai meeting terakhir dari SEC Government, ya dipimpin oleh si Gary Gensler di sini ya. Saya lebih senang menyebut dia ini musuh utama di dalam ekosistem kripto ya bagi para investor teman-teman. Jadi dia menyatakan bahwa hampir semua aset di dalam ekosistem kripto adalah sekuritas. Dan tekanan-tekanan yang dia berikan kepada Coinbase serta Binance terakhir ini, ternyata dampaknya ini kita bisa lihat sekarang ini pun masih terjadi hal yang sama teman-teman. Bitcoin berada di 25.000 something seperti itu, kemudian yang lain-lain ini pada tumbang semua, tidak terkecuali XRP, bahkan Cardano yang paling parah. Dia tidak ada recovery sama sekali di sini penurunannya teman-teman. Tapi kita akan jelaskan nanti di summary saya. Oke, salah satu berita yang penting di sini ingin saya bicarakan adalah mengenai Binance di Amerika Serikat yang akhirnya cerai dia dengan dolar Amerika. Ya terang saja ya, karena Coinbase saja yang basisnya di Amerika itu ditekan habis-habisan oleh si SEC, apalagi Binance yang mereka anggap sebagai afiliasinya Cina. Meskipun CZ menyatakan bahwa dia bukan dari bagian pemerintahan China. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat si Gary Gensler dan teman-temannya ya di SEC itu untuk berhenti mengejar Binance. Dan apa yang akan terjadi nanti ke depan ini adalah pengurangan mata uang dolar di dalam ekosistem ini itu sangat ditakutkan oleh para investor, dan itulah salah satu yang menyebabkan kenapa harga-harga ini pada tumbang-tumbang sekarang ini. Pertanyaannya di sini, apakah ini temporari atau ini akan berlanjut seterusnya? Menurut saya teman-teman, ini sifatnya temporari. Karena seperti ini teman-teman ya, apa yang terjadi pada exchange besar ini sebenarnya mereka ingin tidak ada perang antara para pengusaha ini dengan negara, karena kita tahu power negara ini kan besar sekali. Kemudian bagaimana dia mengontrol media segala macam. Sementara itu sekarang ini di Binance ini kan mereka ini ada pemberhentian atau penundaan penarikan deposit dolar di sini teman-teman. Ya alasannya tadi karena dia sudah mau cerai ini dengan dolar. Kemudian Robinhood di sini akan mendelis atau bahkan sudah mendelis atau mengumumkan mendelis beberapa token setelah crackdown yang dilakukan oleh SEC teman-teman. Termasuk di sana Solana, Cardano, XRP, pokoknya market cap yang big cap di dalam 10 besar pun tidak luput di dalam crackdown yang dilakukan oleh si Gary Gensler tersebut teman-teman. Akan tetapi jika kita tetap stick to the plan ya, investment kita untuk long terms, seperti dikatakan oleh CZ di sini ya, dia ini men-tweet sebuah berita di sini atau retweet sebuah berita dari fortune.com. Gary Gensler bisa mendestroy US crypto industry. Dia bisa merusak industrinya, tetapi kriptonya tidak bisa. But he cannot kill crypto, guys. Dia nggak bisa bunuh kripto, karena kripto ini bagaimana mau dibunuh, dia desentralisasi. Tidak seperti US dollar, kita bom saja tempat dia cetak uang, atau negaranya dibikin runtuh, maka US dollar nggak ada nilai. Kemudian kripto ini sifatnya yang decentralized, tidak mungkin dia akan bisa dimatikan seperti itu, teman-teman. Ya, matikan aja semua komputer di seluruh dunia. Tapi begitu dia matikan di Jepang, bagaimana dengan yang di Brazil? Bagaimana dengan yang di Kanada? Bagaimana dengan yang Italia? Seperti itu teman-teman, sifatnya yang decentralized dari kripto ini. Jadi menurut saya wajar kalau mereka takut di sini ya. Kemudian saya ingin berbicara mengenai bagaimana kemunafikan di dalam pemerintahan Amerika Serikat ini yang diwakilkan oleh SEC di sini ya. Hipokrisi atau hipokrit lah kita bilang seperti itu. Gary Gensler ini pernah menyatakan bahwa kripto ini bukan securities ketika dia jadi dosen. Lalu apa yang berubah? Yang berubah adalah setelah dia punya power, dia punya kekuasaan, bahkan apa yang dikatakan tadi pagi pun bisa berubah nanti siang, teman-teman. Dan di dalam dunia politik, hal itu sudah biasa kita lihat. Tontonan kita sehari-hari, teman-teman. Tujuannya adalah bagaimana mereka ini ingin maintain kekuasaan mereka,
Mereka ingin tetap mengontrol orang lain, mengontrol investor, mengontrol semua-muanya. Karena ingin power itu, abusive of power kalau saya menilainya seperti itu. Kemudian di Senat Amerika Serikat tidak semua pro Gary Gensler. Bahkan di sini ada Patrick McHenry yang menekan Gary Gensler di sana. Bahkan dia menanyakan sampai 6 kali, 6 time. Dan 6 kali juga Gary Gensler ini menolak untuk mengklasifikasikan Ethereum itu sebagai komoditi ataupun sekuritas. Dia bisu di sana, teman-teman. Bahkan dia katakan, you won't answer my question and you're the head of that agency. So give me a break. Come on, man. Tetap saja Gary Gensler silent pada saat itu, teman-teman. Makanya saya bilang dari awal tadi, ini adalah wilayah abu-abu yang tetap ingin dipertahankan oleh si SEC di sini, teman-teman. Atau dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat, dia ingin tetap seperti itu. Kemudian, teman-teman, untuk melihat bagaimana long term visi kita, coba lihat apa yang dikatakan oleh CZ di sini ya. Gary Gensler menyatakan bahwa ini adalah aset yang sangat-sangat tinggi resikonya, maka dia butuh regulasi, bahkan ditekan bila perlu. Kemudian Sisi menyatakan bahwa dia tidak ingin orang-orang miskin ini menjadi kaya dengan peluang-peluang baru yang ada ini. Jadi SEC ini benar-benar menjadi tangannya pemerintah, tangannya kapital, tangannya pemegang modal untuk membuat banyak orang ini stay poor, guys. Dan dari apa yang mereka lakukan oleh si SEC ini, Binance dan Coinbase ini yang di crackdown, dan ternyata ini ada perubahan lain yang terjadi di DeFi, di sektor DeFi, di DEX ya. Ada kenaikan 444% surge in DeFi trading volume. Tidak kurang tidak lebih, bahkan Crypto.com yang basis di Singapura ya, yang expand dia ke Amerika, sekarang ini pun dia tarik diri atau dia mundur, dia suspend. Dia suspend institutional investor di Amerika Serikat. Dan ini berdasarkan data juga, karena para investor institusional di Amerika Serikat juga sekarang ini kan lagi menimbang-nimbang untuk melakukan investasi di sektor kripto di situ, teman-teman. Jadi dia agak kosong nih nasabah-nasabah yang ada bagi Crypto.com di Amerika Serikat tersebut, teman-teman. Dan salah satu altcoin yang ingin saya bahas di sini di video kali ini adalah XRP, teman-teman. Karena XRP ini meskipun dia juga ikut turun ya pada hari ini, ada satu update di sini mengenai Hinman Document. Hinman Document ini akhirnya direstui oleh pengadilan Amerika Serikat untuk di-reveal, dan ini akan membuka betapa boroknya sistem yang ada di dalam pemerintah Amerika Serikat tersebut. Karena di tahun 2018, public speech dari Hinman yang saat itu menjadi ketua SEC menyatakan dengan tegas, clear bahwa Bitcoin dan Ether itu adalah komoditas, teman-teman. Lalu tiba-tiba ada perubahan paradigma dari mereka, sudut pandang dari mereka sekarang ini, dan itu akan menjadi bukti yang kuat untuk melawan balik ini kepada si SEC di sini, teman-teman. Sementara untuk XRP di sini diperkirakan akan ada bullish signal terjadi di XRP, bahkan dia dikatakan akan ada bisa sampai di $0,55 di sini, teman-teman. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini, saya mencoba untuk tetap objektif saja di sini ya. Jadi saya tidak ingin cenderung bullish ataupun bearish di sini, teman-teman. Karena pada saat ini para investor juga ataupun expert ya di sini mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Setelah Binance dan Coinbase ini diterpa atau dihantam secara besar-besaran oleh si Gary Gensler di sini. Dan sebagai rangkuman saya di sini, teman-teman ya, mengenai kejadian ini, mengenai semua kejadian-kejadian ini yang sudah saya bicarakan sebelumnya, ini saya ambil dari Oscar Darmawan, teman-teman. Di sini kita maintain long term vision kita. Kita ini sudah di sini, kita sudah mandi di sini, udah basah-basah di sini, underwater kita sekian lama investasi kita. Oscar Darmawan menampilkan seorang yang di 2013 membeli Bitcoin dan mempertahankan asetnya. Kalaupun sekarang dengan penurunan harga Bitcoin sekarang dia masih profit luar biasa, teman-teman. Ini dari CEO dari Indodax di sini, teman-teman. Kemudian yang berkaitan dengan pemilihan presiden yang akan datang di 2024, keponakan dari John F. Kennedy ya, Kennedy Jr. di sini menyatakan bahwa rute yang paling aman keluar dari bencana yang disebabkan oleh the Fed. The Fed ini kita sinonimkan dia sebagai fiat money atau US dollar itu ya, adalah dengan Bitcoin. Akan tetapi ada update terbaru juga supaya kita tidak termakan propaganda mereka ya, atau isu mereka. Robert F. Kennedy juga sempat ya, dia silent ketika berbicara mengenai Bitcoin dan CBDC ketika di Twitter Talk dengan Elon Musk. Tetapi saya ringkas di sini,
Kennedy Junior di sini menjawab ya dengan objektif, teman-teman. Dia bilang seperti ini mengenai Bitcoin ataupun kripto ya, yang dia jawab secara tidak langsung. Maka dia jawab seperti ini. Jawaban saya satu-satunya adalah, mau nggak kamu jadi Menteri Keuangan? Dia bilang kepada Elon Musk. Karena saya yakin kamu punya solusi. Dan saya ingin mendengar solusi itu nanti apabila saya menjadi presiden. Oke? Kemudian teman-teman, pertanyaan besarnya di sini adalah, apakah tahun 2024 ini nanti akan menjadi pemilihan presiden pertama yang akan memenangkan seorang presiden yang pro Bitcoin, teman-teman? Jika kalian yakin bahwa 2024 ini akan berbeda dari pemilihan presiden yang sebelumnya, maka itu adalah jawaban yang akan kita pegang sebagai long investment kita untuk melihat Presiden Amerika 2024 nanti adalah seorang yang pro Bitcoin, pro kripto, teman-teman. Dan terakhir di sini saya ingin menyatakan seperti ini ya, bahwa selama kita masih gunakan fiat money seperti dikatakan oleh mereka di sini, maka mereka akan tetap mengatur kita. Dan itu adalah isu yang tetap akan menjadi ganjalan di dalam pemerintah. Karena orang-orang ini yang menggunakan kripto Bitcoin itu ingin escape dia dari perbudakan-perbudakan regulasi-regulasi ya. Perbudakan itu saya sinonimkan regulasi seperti itu, teman-teman. Dan ini merupakan shifting dari gaya ekonomi lama ke gaya ekonomi baru yang saya maksudkan di beberapa video saya sebelumnya, teman-teman. Akan tetapi, this is not financial advice, guys. Ini murni opini dari saya pribadi di sini, dari Black Chuan di sini, teman-teman. Untuk itu tetap kalian melakukan DYOR, do your own research, guys. Dan sampai nanti di bulan yang akan datang di 2024-2025 baru kita bisa bicara banyak. Sekarang ini menurut saya pribadi ya, saya pribadi di sini, DCA adalah the best solution for today, guys. For this day, sorry. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Salam Black Chuan. Peace, my friend.